Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7 atau kelas 1 SMP. Selamat belajar semuanya. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. 4.7 menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. 3.8 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan. 4.8 menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lain. Pokok pembahasan yang akan kita pelajari yaitu 1. Pengertian teks laporan hasil observasi. 2. Ciri umum teks laporan hasil observasi. 3. Struktur teks laporan hasil observasi. 4. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 5. Menyusun teks laporan hasil observasi. Dan yang keenam, contoh teks laporan hasil observasi. 1. Pengertian. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks ini juga menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk memperinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena pada unit ini. Kamu akan belajar teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Teks laporan hasil observasi dapat berbentuk buku referensi, ensiklopedia, film dokumenter, dan hasil penelitian serta yang lain-lainnya. Kedua, ciri umum. 1. Teks laporan ditulis lengkap dan disusun sempurna. 2. Penulisan sifatnya universal atau umum, global, dan objektif. 3. Objek tunggal adalah objek yang diteliti dan diamati. 4. Fakta sesuai laporan hasil pengamatan. 5. Hasil dari laporan berisi informasi yang terbukti benar. 6. Informasi berhubungan dengan antar kelas dan subkelas. 7. Penulis teks laporan tidak terlibat dari hasil analisis dan observasi. Mereka hanya menulis dan melaporkan. 3. Struktur teks. Teks laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur, diantaranya 1. Pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. 2. Deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. 3. Deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. 4. Kaidah kebahasaan. 1. Memakai kata frasa nomina. Teks laporan hasil observasi memakai frasa nomina atau kelompok kata benda. Kemudian, frasa tersebut diikuti teks deskripsi. Contohnya, makanan di dapur. Kalimat tersebut berisi makanan sebagai kata benda dan di dapur sebagai kata penjelas untuk deskripsi sebelumnya. Jadi, frasa kalimat tersebut adalah semua makanan yang ada di dapur. 2. Verba relasional. Verba relasional dipakai untuk istilah tertentu di bidang tertentu. Kata verba antara lain yaitu terdiri atas, disebut, termasuk, merupakan, dan digolongkan. Contoh kalimat verba relasional yaitu pensil merupakan salah satu alat tulis. Selain verba relasional, teks laporan observasi memakai kata verba aktif. Kata-kata tersebut tidak memiliki imbuhan kata. Contohnya makan, minum, dan tidur.
3. Memakai kata penghubung. Teks laporan observasi memiliki kata penghubung penambahan, seperti dan serta. Kata penghubung persamaan, seperti sedangkan, namun, melainkan, persamaan, tetapi. Serta kata penghubung pilihan, yaitu atau. 4. Memakai istilah keilmuan. Contoh kalimat keilmuan yaitu degeneratif, mutualisme, simbiosis, karnivora, serta osteoporosis. Yang kelima, kalimat utama. Teks laporan observasi memakai kalimat utama sebagai penyusun dan informasi. Setelah itu diikuti kalimat penjelas berupa perincian informasi yang dilaporkan di beberapa paragraf. 5. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. 1. Tentukan objek yang akan kamu amati. 2. Susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. 3. Lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. 4. Catatlah hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. 5. Meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. 6. Contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul jeruk. Bisa dibaca sendiri ya. Identifikasi struktur, pernyataan umum, terdapat pada paragraf 1 dan 2 karena di sana berisi tentang apa itu jeruk dan dari mana dia berasal secara umum. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf 3 dan 4 yang berisi tentang karakteristik khusus dari berbagai jenis jeruk. Deskripsi manfaat terdapat pada paragraf 5 dan 6 yang berisi tentang manfaat jeruk bagi kesehatan. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.